Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Baru Video Channel SPM. Salam pengusaha muda. Semangat bro. Video ini dipersembahkan oleh Lautan Display, pusat percetakan online nomor 1 terlengkap se-Indonesia. Lautan Display, semua jadi mudah. Oke guys, mohon maaf banget kalau di sini agak berisik ya. Jadi aku di sini mau ngasih tahu gimana cara kita untuk membuat Google Form semacam ini, tapi modalnya itu cuma di HP aja ya. Gampang banget sih guys caranya. Jadi pertama-tama kalian buka dulu Chrome-nya. Lalu kalian ketik aja di sini judulnya from.google.from ya. Lalu kita enter. Oke, kalau sudah seperti ini, klik yang bagian ini yang docs.google.com yang ini ya. Kalau sudah, kita tunggu sebentar dan tara, kalian sudah bisa langsung menyusun. Nah, ini itu guys, ini tuh bagian judul. Misalkan ini formulirnya tentang apa? Misalkan formulir hearing digital marketing, misalkan digital marketing. Contoh, misalkan di sini deskripsinya kayak persyaratannya bla 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 gitu contohnya. Nah, ini untuk mulai pertanyaannya. Kalau misalkan kalian pengen di halaman ini adalah nama dulu, isinya nama segala macamnya, kalian langsung aja klik di pilihan ganda dan cari yang jawaban singkat. Terus di sininya klik aja nama. Misalkan nama. Nah, terus kalau udah selesai dan kalian bisa klik yang wajib diisi atau enggak. Jadi kalau misalkan nanti ada peserta yang enggak ngisi ini, maka dia nggak bakal bisa nge-submit Google Form-nya. Misalnya kita wajib isi. Nah, terus kalian kalau mau nambahin lagi ininya itu dengan cara di sini kan ada kayak titik 3 ya. Kalian klik aja ya di sini. Dan kalian bisa duplikat item. Nah, di duplikat item ini kalian bisa ganti lagi, misalkan ini tentang pertanyaan, misalkan pertanyaannya misalkan di pilihan ganda. Apakah Anda bersedia mengikuti peraturan yang ada? Contoh misalkan, terus nanti di sini kalian tulis aja di opsinya misalkan ya. Terus nanti di sini tulis lagi ditambahkan opsi tidak, misalkan gitu. Nah, ini udah selesai. Terus kalian bisa lagi kayak tambahin lagi di sini nih bagian titik ini lagi kalau emang masih perlu duplikat item lagi. Nah, di sini kalian bisa misalkan tulisnya mau apa? Saya di sini mau ngupload file. Jadi kalau misalkan mereka mau ngupload foto atau segala macam bisa uploadnya di sini. Misalkan tulis aja upload file. Lalu kita klik pilihan gandanya itu ganti sama upload file. Nah, di sini ada bacaan kayak gini. Kalian bisa langsung aja lanjutkan. Oke, dia lagi loading. Dan di sini ada tanda lagi berapa sih ukuran maksimal dari si filenya sendiri. Bisa kalian maksimal tuh orang harus 1 MB aja, nggak boleh lebih, atau mungkin berapa maksimum filenya harus bisa dikirim di sini. Misalkan maksimumnya cuma 1 doang. Terus misalkan jenis filenya apa, misalkan kalau emang kalian mau jenis file tertentu kayak PDF, misalkan kalian bisa aktifin aja. Kalau nggak mau juga nggak apa-apa, bebas. Jadi kalau misalkan kalian aktifin, maka orang yang menerima Gform ini harus mengupload filenya ya PDF doang gitu contohnya ya guys, kayak gitu. Nah, terus kalau udah seperti ini temanya itu bisa kalian ganti. Misalkan kalian temanya mau warna hijau, misalkan kita pilih terapkan, bisa seperti itu. Ini sesuai kreativitas kalian ya. Lalu juga di bagian sini, ini titik garis 3, kalian bisa lihat ada apa aja. Ini tidak terlalu penting banget di sini guys gitu. Coba kita klik di sini lagi juga bisa. Headernya bisa diganti. Header tuh yang bagian mana sih? Header tuh bagian sininya nih guys, bisa diganti. Contoh, aku mau ganti deh. Misalkan pakai yang mana ya? Misalkan ini ada yang disediakan dari pihak ininya ya guys, dari pihak
Google-nya, bisa kalian unduh atau kalian pakai dari file HP kalian atau komputer kalian sendiri kalau emang kalian punya ya. Misalnya aku pakainya yang ini nih, yang udah ada aja deh biar gampang ya. Lalu kita sisipkan. Oke. Lalu kita terapkan. Nah, maka di sini akan muncul gambarnya seperti itu. Contohnya ya guys ya. Kalau sudah seperti ini, kalian di sini bisa kayak tambahkan lagi. Kalau emang butuh tadi tuh kayak sempet nggak ke bawah gitu di atas, bisa kalian tambahkan di sini. Tapi kalau emang nggak butuh, kalian bisa kayak klik 3 ini untuk ngapus ya, ngapus pertanyaan atau isian-isian itu. Caranya seperti itu guys. Oke. Nah, kalau sudah caranya seperti ini, kalian sebenarnya bisa aja kalian langsung bagikan si Google Form ini ataupun enggak juga nggak apa-apa. Nah, kalau kalian mau nambah slide atau nambah kayak halaman berikutnya, itu bisa di bagian sini juga bisa guys. Oke, jadi nanti ada 2 bagian gitu loh. Jadi ini khusus buat nama, yang ini khusus untuk kayak pertanyaan-pertanyaan. Jadi kalian bisa bikin 2 section kalau emang mau ya guys. Kalau enggak juga ini nggak apa-apa gitu. Lalu kalian juga bisa ngatur jenis tulisan di sini ya guys. Nah, selanjutnya ini kita coba lihat dulu ya guys, aku agak lupa ini buat apa. Oke, ini untuk melihat formulir yang memang sudah pernah kita buat ya. Seperti itu. Dan di bagian setelan nih, di bagian kan tadi kita pertanyaan. Nah, ini bagian setelan kita bisa atur kayak misalkan jadikan ini sebagai kuis. Ini biasanya ada poin-poinnya. Kalau misalkan memang kalian guru itu ngasih pertanyaan ke anak murid, itu biasanya kan ada ya. Ini tergantung kreativitas, tapi untuk saat ini kita nggak bikin yang ini dulu ya guys. Nah, terus kalau misalkan kalian pengen adanya izin pengeditan, jadi ketika orang-orang udah bikin atau ngisi formulirnya itu boleh ngedit lagi hasilnya, itu boleh kalian aktifin aja. Tapi kalau kalian ngerasa nggak boleh ngedit lagi nih orang-orang setelah ngisi, ya udah nggak usah diaktifin kayak gitu. Nah, terus batasi ke 1 jawaban juga sama. Kalau emang kalian pengen 1 email cukup sekali aja ngejawab G-formnya, ngisi G-formnya, maka kalian boleh aktifin. Tapi kalau kalian nggak mau kayak gitu, kalian bisa nonaktifin. Jadi orang 1 email tuh bisa ngisi berkali-kali G-form kalian, bisa kayak gitu ya guys. Nah, terus untuk di presentasi ini juga bisa kita tambahkan, tampilkan status progres kalau emang kalian punya beberapa halaman di G-form yang kalian buat, seperti itu ya guys. Nah, acak urutan pertanyaan juga ini biasanya digunakan untuk guru-guru nih, buat ngasih pertanyaan ke anak muridnya biar nggak bisa saling nyontek, biasanya kayak gitu. Terus juga kalian bisa bagiin hasil ringkasannya, kayak hasil orang-orang siapa aja sih yang udah ngisi formulirnya, itu bisa kalian bagiin. Kalau nggak mau kalian bagiin juga nggak apa-apa. Nah, kalau bersifatnya privasi sih mendingan gak usah dibagiin ya guys. Lalu tampilkan link untuk menyerahkan juga, ini bisa kalian aktifin atau enggak. Jadi nanti ketika sudah ada itu bisa kelihatan gitu linknya bahwa dia sudah membuat G-form. Maksud aku bukan membuat ya, tapi ngisi G-formnya. Nah, ini konfirmasi pesan itu isinya ketika kalian atau teman-teman kalian ngisi formulir G-formnya, itu kan biasanya ke submit. Nah, di submit itu suka ada bacaan kan, terima kasih telah mengisi G-form ini kayak gitu. Nah, ini kalian bisa ngisinya di bagian sini ya guys. Nih, di sini. Misalkan aku mau bilangnya gini aja, terima kasih semuanya gitu misalkan ya. Nah, kita simpan. Maka nanti ketika orang ngisi, dia akan munculnya ini, terima kasih semuanya gitu. Seperti itu ya guys. Nah, mungkin hanya ini aja yang biasa aku lakukan ketika membuat si G-form. Nah, tapi kali ini aku mau ngapus dulu yang ini karena aku nggak butuh yang ini, dan aku akan ngasih lihat ke kalian hasilnya seperti apa ya guys. Oke, langsung saja kita klik yang bagian sini, kirim. Oke. Nah, bisa kumpulkan atau enggak sih? Kalian klik yang bagian ini ya, yang kayak link gitu buat salin link, dan kalian bisa perpendek URL-nya biar nggak terlalu panjang. Nah, kalau seperti ini kalian salin. Oke, sudah disalin. Maka kalian X aja dan kalian buka di tab baru. Kalian salin linknya. Maka dia akan muncul seperti ini, dia akan muncul.
Misalkan kita isi ya guys, dan OP misal langsung saja ya gitu, langsung kita kirim dan tarap sesuai dengan yang aku bilang tadi kan guys. Nah tadi aku mengaktifkan fitur kalau misalkan satu email ini bisa dipakai berkali-kali untuk ngisi. Jadi nanti ujung-ujungnya aku bisa ngisi lagi. Nah untuk melihat hasilnya kalian bisa lihat di G Drive kalian. G Drive yang tadi kita daftarin ke bagian membuat si Google Form-nya. Lalu kita tulis aja formulir kan tadi. Dan kita, nah ini ada nih. Oke, kita klik aja dan kita buka. Voila, tunggu sebentar. Dia lagi loading. Oke. Biasanya emang agak lama sih guys. Tarap, ini dia, kita bisa melihat di sini. Dan kita bisa menyunting lagi sebenarnya, dan kita bisa lihat jawaban. Oke, sudah ada yang menjawab 1 orang, kayak gitu ya guys ya. Jadi mudah banget kan cara membuat G-Form yang ada di HP. Semoga bermanfaat. Apabila ada salah-salah kata mohon dimaafkan dan mohon diluruskan di kolom komentar. Dan kalian juga boleh request tentang dunia bisnis ataupun dunia teknologi semacam ini. Nanti kita akan usaha untuk membuat. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Bye-bye. SPM, salam pengusaha muda. Semangat bro. Video ini dipersembahkan oleh Neon Neon, produsen bawang goreng dan cemilan terbesar se-Indonesia. Neon Neon, semua rasa jadi satu.